Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Stepa hebat, selamat datang kembali di acara podcast Rainbow Stepa. Ramadan indah, bincang-bincang dan obrolan warga Stepa dengan saya di sini, Verita Adristi. Ya, teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga puasanya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, di video podcast kali ini kita akan membahas tentang puasa melatih akhlakul karimah. Untuk itu kita datangkan narasumber yang spesial, yaitu Ibu Lestari. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bu kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puasanya pasti lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Iya. Iya, ngomongin tentang akhlakul karimah. Akhlak itu sendiri apa sih Bu yang dimaksud dengan akhlak? Oh, begitu ya. Jadi begini Mbak Velita, kita tahu bahwa setiap manusia itu harus memiliki akhlak yang baik. Karena menurut dalam ajaran agama Islam, akhlak memiliki pengertian yaitu sesuatu yang melekat pada jiwa seseorang. Kemudian mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Nah, di dalam agama Islam itu akhlak dibagi menjadi dua, Mbak Velita. Apa saja Bu? Ya, di sini yang pertama itu adalah akhlakul karimah. Yang kedua adalah akhlakul masmumah. Ya, dengan akhlakul karimah apa Bu maksudnya? Ya, baik. Jadi akhlakul karimah ini sebenarnya adalah sifat ya, sifat yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat mulia, terpuji, kemudian dianggap bersikap yang baik. Tentu saja yang sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Jadi sifat-sifat yang mulia, terpuji, baik ini harus saya tegaskan sesuai dengan ajaran agama Islam. Iya, kalau akhlakul karimah berarti yang sifat-sifatnya baik ya Bu ya. Iya, betul. Gimana kalau akhlakul masmumah? Nah, ini kebalikannya Mbak Velita. Jadi akhlakul masmumah di sini kebalikan dari akhlakul karimah. Dia memiliki sikap yang tercela atau buruk ya. Kemudian sikap-sikap ini harus dihindari Mbak Velita karena tidak baik untuk kita. Auranya negatif gitu ya katanya. Dan sebagai seorang muslim kita harus menghindari betul sikap ini ya. Karena bersikap yang akhlakul masmumah ini tidak baik lah, tidak dianggap tidak terpuji untuk menurut kita. Iya, berarti akhlakul karimah adalah sifat-sifat yang baik, tapi kalau akhlakul masmumah adalah sifat-sifat yang jelek ya, yang harus kita hindari. Ya. Nah, gimana sekarang contoh akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Bisa disebutkan? Bisa, Mbak. Jadi banyak sekali ya, kalau kita membedakan antara akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, ya ibaratnya seperti siang dan malam kayak gitu ya. Ini tentu saja kita bisa karena dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membedakan, terutama bagi yang sudah balik ya, karena yang sudah balik biasanya sudah mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Beda ya, kalau belum balik seperti anak kecil balita, belum bisa dia membedakan yang akhlak yang baik, yang buruk tidak tahu ya. Nah, di sini akan saya beri contoh ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa akhlakul karimah ini bisa dikatakan perbuatan yang terpuji yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu mematuhi perintah Allah ya. Jadi kita selaku umat muslim kita harus wajib mematuhi perintah Allah. Dari perintah inilah kita harus melaksanakan. Kenapa? Karena perintah Allah itu tentunya harus melaksanakan sifat yang akhlakul karimah. Adakah yang dilarang di dalam
perintah Allah yang tidak boleh dikerjakan? Ada. Jadi kebalikannya. Jadi harus kita laksanakan yang baik. Contohnya apa? Di sini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalau kita misalnya perbuatan baik ya, dalam ajaran agama, melaksanakan perintah Allah ya sholat, Ibadah misalnya. sholat, Ya, betul. Berbuat baik, saling tolong-menolong, dan seterusnya. Ini adalah perintah Allah yang memang harus kita laksanakan, ya. Kenapa kalau tidak kita laksanakan? Karena kita sebagai manusia, ya, sebagai hamba Allah itu, perbuatan amal kita, ya, perbuatan akhlak kita akan dipertanggungjawabkan besoknya di akhirat, ya. Dan pertanggungjawaban ini memang berat. Karena apa? Kalau kita terbiasa berbuat tidak baik, itu berat, ada sanksinya, begitu. Dan oleh karenanya perintah Allah itu ada janji juga bahwa apa yang kita laksanakan dalam perbuatan kita selama di dunia yang memiliki akhlak yang baik akan mendapatkan itu surga tempatnya. Gitu. Iya, berarti kita yang pertama tadi ya mematuhi perintah Allah dengan ibadah sholat, Ya, tetap berbuat contohnya, baik. iya. Iya. Karena kalau tidak, nanti setelah hari kematian ada sanksi yang tadi ya Iya, seperti Ibu Lestari sebutkan. ada pertanggungjawaban Iya. ya. Iya, kemudian yang mungkin ada lagi Bu? Ada yang kedua contohnya yaitu selalu berkata baik. Nah, ini seringkali kita ya karena bisa jadi karena pergaulan, karena apa, kadang-kadang kita juga salah ucap atau mungkin berkata yang tidak baik. Nah, kata-kata yang tidak baik ini pun bisa menjadi kebiasaan kalau tidak kita luruskan, gitu ya. Nah, oleh karenanya selalulah berkata yang baik. Nah, dengan berkata yang baik terbiasa, maka kita akan terbiasa berkata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu akan menyejukkan hati, ya kan? Betul, betul. Dan tentunya tidak akan menyakiti, ya kan? Iya, betul. Kalau kata-kata yang kasar, jelek, itu akan membuat luka hati seseorang. Tersinggung ya Bu ya. Iya, tersinggung. Dan ini akan menimbulkan emosi. Jadi auranya negatif lah pokoknya kalau kata-kata yang kita terbiasa kata-kata yang jelek. Karena mungkin jadi ya, makanya kita Mbak Felita, kita bergaul, kita juga kalau ada teman yang tidak berkata baik ya, kita luruskan dengan kata-kata yang baik gitu ya. Misalnya jangan gitu, dengan kata yang baik, yang lemah lembut begitu. Sehingga kita secara tidak langsung mengajak teman kita supaya berkata yang baik. Berkata yang baik. Iya, betul. Nah, di dalam surat Al-Isra misalnya ya, contohnya ini ayat 23. Di sini anak-anak itu diperintahkan untuk tidak berkata ah. Ah itu artinya bukan itu yang kayak lagu itu, bukan. Di sini kepada orang tua. Misalnya kalau diminta tolong sama orang tua, ada jawaban, mama ini. Nah, misalnya nggak mau dengan kata-kata yang kata membentak atau apalah yang tidak baik. Yang baik itu nggak boleh ya Bu ya. Jadi kita harus selalu berkata baik maupun kepada orang tua, tapi juga kepada teman-teman. Iya. Kemudian tadi sudah 2 ya Bu yang disebutkan. Iya. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga itu bersyukur kepada Allah. Ya, Mbak Felita, contohnya apa kalau Mbak Felita merasa bersyukur? Misalnya apa? Simpel saja Bu, mungkin bangun pagi, alhamdulillah masih diberi nafas untuk hari ini, untuk menjalani hari. Gitu. Itu salah satu contohnya. Alhamdulillah lagi misalnya, wah dapat nilai ulangan bagus, alhamdulillah ya Allah, aku dapat bagus, itu rasanya luar biasa. Jadi rasa bersyukur kepada Allah itu merupakan rasa yang menunjukkan sikap kita kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi nikmat itu baik di hati, di perkataan, maupun di perbuatan. Jadi nikmat-nikmat ini bisa kita wujudkan dalam wujud di dalam hati, ya,
mungkin orang lain tidak tahu nikmat rasa syukurnya di dalam hati. Karena kita tidak ucapkan Iya, ya. tapi diucapkan dengan, kalau dalam agama Islam, dengan rasa syukur Alhamdulillah. alhamdulillah. Dalam perbuatan mungkin akan lebih baik lagi berbuat baik. Oh, saya dapat nilai bagus, saya akan lebih bagus lagi. Misalnya kan dalam perbuatan seperti itu. Jadi bersyukur kepada Allah itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ini Allah sangat suka dengan hambanya yang merasa selalu bersyukur. Gitu. Iya, dengan bersyukur kita juga merasa cukup, juga Iya, merasa betul, rendah hati ya. betul, ya Mbak Jadi kita Feli. nggak sombong gitu. Betul, iya, betul, betul. Kemudian Ada lagi yang keempat ya, tolong menolong sesama manusia. Ya, jadi jiwa tolong menolong itu memang dikatakan tadi memiliki akhlakul karimah yang baik. Menolong itu perbuatan yang baik, yang terpuji. Nah, manusia itu kan dikatakan sebagai makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendiri, ya pasti kan? butuh orang lain. Butuh orang lain. Makanya manusia itu tanpa pertolongan orang lain itu tidak bisa. Nah, berbuat baik kepada orang lain, saling tolong menolong itu dikatakan sebagai perbuatan yang wajib, ya. Menolong itu tidak hanya kepada orang lain, tapi terutama kepada keluarga kita dulu. Tolong menolong, kerjasama itu termasuk dalam kategori saling tolong menolong sesama manusia. Kita menolong orang tua kita yang sedang kerepotan itu juga, ya. Yang di lingkungan kita dulu. Setelah itu kita lingkungan di sekolah, Ke teman gitu ya Bu ya. begitu. Jadi rasa tolong menolong ini akan mewujudkan terciptanya hidup yang rukun, damai di antara sesama manusia. Sehingga rasa kita itu terasa tenang, nyaman, terasa begitu Damai damai gitu ya, ya, kita hidupnya terasa ya, luar biasa lah, nyaman ya. Iya, berarti kita Ya. harus menerapkan tolong menolong ya teman-teman di kehidupan Ya. sehari-hari. Kemudian ada lagi Bu? Yang kelima contohnya adalah tawakal. Mbak Lita tahu nggak tawakal itu apa? Tawakal setahu saya itu adalah berserah diri Bu, tapi kadang saya bingung ini maksudnya berserah diri yang bagaimana Bu? Oke, jadi berserah diri itu kepada Allah ya. Kalau kita itu tawakalnya hanya kepada Allah. Kita berserah dirinya hanya kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Jangan kita berserah dirinya kepada orang lain ya. Kita bergantung pada orang lain itu salah. Karena setiap segala sesuatunya penentunya adalah Allah ya, bukan manusia. Memang manusia bisa membuat kebijakan-kebijakan, tetapi tidak bisa memutuskan kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa ya. Jadi tawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah. Ini dalam rangka memperoleh hal-hal yang baik. Nah, tawakal ini bukan pasrah begitu saja kepada Allah, tetapi tanpa usaha ya, maksudnya pasrah begitu saja sama Allah. Kita harus berikhtiar, berusaha. Misalnya berikhtiar dengan berdoa atau berikhtiar. Misalnya kita kepingin mendapat prestasi yang baik ya, lulus dengan baik, mendapat nilai yang baik. Ya, ikhtiarnya yang pertama adalah belajar, berdoa, memohon kepada Allah supaya ikhtiar kita itu diijabah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Inilah tawakal yang benar-benar tawakal. Oh, begitu Bu ya. Berarti tawakal tuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan yang tanpa berusaha sama sekali ya Bu ya. Iya, betul. Tapi juga dengan ikhtiar, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Oke, tadi sudah dapat 5 ya Bu ya tentang akhlakul karimah. Kemudian mungkin ada lagi Bu? Nah, yang keenam ini saya beri yang keenam, ini adalah ikhlas. Ikhlas. Ya, sering ya kita mendengar kata ikhlas. Oh iya Bu, tentu saja Bu. Contohnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas itu menurut Mbak Felita apa ya? Ikhlas mungkin waktu ujian dapat nilai yang kurang memuaskan gitu. Ikhlas. Kan kadang ikhlas awalnya mungkin nggak ikhlas, tapi lama-lama alah ya udah yang penting kedepannya lebih baik lagi gitu ya. Iya. Jadi di sini ikhlas ini adalah sebuah kata yang memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk
diamalkan atau dilakukan. Nah, di sini ikhlas merupakan salah satu ibadah menurut agama Islam, ya. Nah, ibadah di sini bukannya hanya ikhlas dalam perbuatan, tapi dalam hati pun ikhlas dan diwujudkan dalam perbuatan ikhlasnya itu. Nah, ikhlas ini merupakan perbuatan orang-orang soleh, ya, yang semata-mata hanya ingin mendapat keridhoan dari Allah, bukan untuk mendapat pujian. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, kita itu harus ikhlas. Ikhlasnya itu karena kita ingin mendapat ridho dari Allah. Dari ridho yang kita peroleh dari Allah, maka akan lebih mudah kita mendapatkan sesuatu yang yang kita inginkan, karena Allah sudah meridhoi, kita dapat pahala, kita dapat kemudahan nanti. Oh, hambaku ini selalu berbuat ikhlas dalam kebaikan, tolong menolong, ikhlas tanpa pamrih. Saya ingin dipuji dengan apa itu kalau sekarang menggunakan vlog, wah, kasih bagi-bagi gitu. Nah, misalnya itu, tapi tidak semua yang vlog itu negatif ya. Yang saya harapkan ada juga yang tidak gitu. Misalnya kita mau menolong teman gitu, tapi wah, teman kita kesulitan, saya akan tolong dia karena saya juga butuh, maksudnya saya ada maunya gitu. Itu jangan ya, karena itu berarti bukan ikhlas, karena niatnya tidak menolong karena ingin dibalas, ya kan? Nah, ini bukan ikhlas. Nah, ini perbuatan yang tidak akhlakul karimah kalau kita mau menolong tapi ingin ada itu tidak. Jadi ikhlas di sini benar-benar ingin mendapat keridhaan dari Allah, bukan pujian dari manusia. Karena inilah yang paling sulit ya. Paling sulit untuk dilaksanakan. Biasanya kalau kita mau berbuat baik, mungkin kita hanya Allah yang tahu. Jadi ibarat kita memberi, tangan kanan, tangan kiri kita sembunyikan. Gitu. Jadi jangan sampai tahu lah kayak gitu. Jadi hanya kita dan Allah. Iya, berarti ikhlas itu adalah karena Allah ya Bu ya, bukan karena manusia untuk pujian gitu, bukan? Iya, betul. Iya, itu ya Bu ya, contoh-contoh akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari yang sudah disampaikan oleh Ibu Lestari. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya. Untuk yang terakhir kita ngobrol nih Bu ya. Kesannya gimana Bu di bulan Ramadan ini Bu? Ya, kesan pertama saya itu ya di dalam bulan Ramadan itu sangat bersyukur sekali ya bagi saya, karena saya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan tahun ini. Karena umur kita kan tidak tahu ya. Jadi alhamdulillah, semoga tahun depan kita bisa terus. Nah, untuk pesannya, kalau pesannya untuk pesan teman-teman Stepa hebat, Stepa hebat ya. Ya, anak-anak Stepa hebat itu saya sangat berharap sekali ya, bahwa saya percaya anak-anak Stepa hebat itu anak yang baik, yang memiliki akhlakul karimah. Oleh karenanya, mari kita berlomba-lomba untuk melaksanakan sikap terpuji, ya, sikap yang mulia yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan inilah kita di samping mematuhi perintah Allah, kita juga melaksanakan perbuatan-perbuatan baik kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Iya, oleh karenanya harus semangat ya, apapun yang terjadi kita harus bersikap yang baik. Terima kasih Bu Lestari ya untuk materi yang sangat bermanfaat. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian juga ya. Yang terakhir, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di channel SMPN 4 Madiun Official. Juga share ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih. Jaga hati, jaga ibadah Ramadan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.